Perkenalkan, nama saya Pratama Srivanji Marunduri, kelas 11 ketiga R1. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang pentingnya kehidupan demokratis di Indonesia. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas praktik pelajaran PKN kelas 11. Pada saat ini demokrasi tumbuh dan berkembang sangat pesat di berbagai belahan dunia. Para ahli ketatanegaraan dan tokoh-tokoh politik meyakini bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Adapun pengertian dari demokrasi adalah salah satu sistem pemerintahan di dunia yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada tangan rakyat pada negara yang menerapkan sistem pemerintahan ini. Pemerintahan bertindak sebagai pelaksana amanah yang diterima dari rakyat. Sistem pemerintahan ini dikenal karena menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Salah satu slogan yang cukup terkenal dari sistem pemerintahan ini adalah dari rakyat untuk rakyat dan demi rakyat. Pada negara yang menerapkan sistem pemerintahan ini, suara atau kekuasaan rakyat diwakili oleh sebuah lembaga legislatif. Di Indonesia, lembaga legislatif terdiri atas 3 lembaga, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, serta Dewan Perwakilan Daerah. Adapun macam-macam demokrasi sebagai berikut. Demokrasi liberal adalah kebebasan manusia untuk kepentingan manusia. Demokrasi proletar, segala sesuatu ditentukan dan dikuasai negara. Demokrasi tituler adalah percampuran antara modern dan lama. Demokrasi totaliter mengutamakan tujuan dengan menghalalkan segala cara. Demokrasi terpimpin adalah mengarahkan otoriter pimpinan tunggal. Demokrasi Pancasila adalah difokuskan pada kepentingan aspira dan hati nurani rakyat. Adapun prinsip-prinsip demokrasi antara lain adalah 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minuman. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Adapun ciri-ciri dari negara yang menerapkan sistem demokrasi adalah terdapat lembaga yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat. Kedua, pemilihan wakil rakyat tersebut melalui mekanisme pemilu. Ketiga, terdapat lembaga yang fungsinya mengawasi kinerja pemangku pemerintahan. Yang keempat, pemerintahan dibangun berdasarkan hukum atau konstitusi. Yang kelima, adanya penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia dan lain-lain. Adapun manfaat demokrasi diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Kesetaraan sebagai warga negara, bertujuan memperlakukan semua orang adalah sama sederajat. Yang kedua, memenuhi kebutuhan umum. Semakin besar suara rakyat dan menentukan kebijakan, semakin besar pula kemungkinan kebijakan yang mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat. 3. Pluralisme dan kompromi, mengandalkan debat terbuka, persuasi, dan kompromi. Penekanan demokrasi pada debat tidak hanya mengasumsikan
adanya perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan pada sebagai besar masalah kebijakan. Yang keempat, menjamin hak-hak dasar terbuka sebagai metode mengungkapkan dan mengatasi masalah-masalah perbedaan dalam kehidupan sosial tidak dapat terwujud tanpa kebebasan-kebebasan. Kelima, pembaruan kehidupan sosial kebijakan-kebijakan yang telah usang secara rutin dan penggantian para politisi dilakukan dengan cara yang santun. Adapun nilai-nilai demokrasi. Demokrasi mempunyai nilai-nilai sebagai berikut. 1. Menjamin tegaknya keadilan. 2. Menekan penggunaan kebebasan seminimal mungkin. Ketiga, menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur. Keempat, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Dan yang kelima, menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat secara damai atau tanpa gejolak. Yang keenam, mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. Adapun asas-asas pokok demokrasi. 1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Misalnya, pemilihan wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Dan pengakuan hakikat dan martabat manusia. Misalnya adanya tindakan pemerintahan untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Bagaimana demokrasi dalam sistem NKRI? Mengenai demokrasi dalam kerangka NKRI, demokrasi Indonesia tidak memiliki bentuk yang khusus. Dalam arti, demokrasi yang semestinya diterapkan di Indonesia dengan demokrasi yang diterapkan di luar negeri berlangsung sama saja. Setiap warga negara memiliki nilai suara yang sama. Setiap warga negara Indonesia sama-sama menentukan hajat hidupnya sendiri melalui proses pemilihan pembantu publik yang kelak akan duduk di bangku pemerintahan. Jika ada pembeda, maka itu hanya perkara faktor yang perlu dipertimbangkan. Sebab Indonesia tersusun atas aspek kultural yang begitu beragam. Dengan demikian, setiap subjek memiliki komponen yang berbeda-beda. Tantangan utama yang dihadapi dalam praktik demokrasi di Indonesia ialah bagaimana caranya agar dapat ditemukan jalan tengah dari setiap perbedaan identitas tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan, memberitahu contoh perilaku yang mencerminkan sikap hidup demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, menghargai pendapat teman. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 4. Memiliki rasa malu. Yang kelima, menyelesaikan masalah dengan mengutamakan musyawarah. Yang keenam, mengakui persamaan hak dan kewajiban antara sesama teman. Yang ketujuh, saling menyayangi sesama anggota keluarga. Yang ke-8, menghargai adanya perbedaan karakter sesama anggota keluarga. Yang ke-9, memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengajukan gagasan, pikiran, atau pendapat demi kebaikan dan kemajuan. Yang ke-10, bersedia mengakui kesalahan sendiri. Baiklah, itulah video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Bila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.